Halo Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan highlight Desember 2024 untuk Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Oke, kita akan segera masuk ke bulan terakhir di tahun 2024 ini Leo. Aku berdoa supaya bulan Desember ini menjadi bulan terbaik guys untuk tahun 2024 ini bagi kita semua. Amin sekali lagi untuk itu. Oke. Kenapa disebut sebagai readingan highlight Ray? Karena kita akan melihat yang penting-penting saja dalam hal karir, keuangan, dan romance kamu yang bisa dibaca oleh kartu ini nanti ya. Selain itu aku juga akan ambilkan satu kartu mantra guys yang perlu kamu afirmasikan di sepanjang Desember. Dan satu kartu lagi clue, petunjuk atau nasihat yang akan bisa membantu membuat bulan Desember kamu terasa lebih menyenangkan untuk dijalani ya. Aku bicara dengan banyak Leo sekaligus guys, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai saja, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini mini video, durasinya singkat-singkat saja. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke? Ayo kita mulai dari mantra kamu dulu, Leo. Mantra affirmation. Oke, sudah datang. Sudah datang. My genuine desire to serve clears the path for me to step into my purpose. Oke. Pap. Aku akan dekatkan kartu ini ke layar HP kamu guys supaya kamu bisa screenshot dan disimpan di galeri HP ya. Karena untuk memanifestasi itu nggak bisa cepat-cepat guys, minimal 21 hari berturut-turut. Disarankan untuk kamu baca ini guys pagi hari sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur pas ngantuk-ngantuknya. Tujuannya apa? Untuk dengan gampang memasukkan ini ke subconscious mind kamu ya. Setelah masuk ke alam bawah sadar guys, ini akan jadi milikmu selamanya. Dia akan naik ke awareness anytime you need it in your action. Jadi sebelum bertindak kamu akan mengingat ini guys, kalau dia berhasil tertatu di alam bawah sadarmu. Oke, apa dia? Ini dia. My genuine desire to serve. To serve-nya itu dicetak tebal guys. Putihnya ini lebih tebal dibandingkan yang sebelumnya. Serve ya. Serve. Oke. Clears the path for me to step into my purpose. My purpose-nya pun tebal. Jadi to serve my purpose. Melayani adalah tujuan, kayak begitu ya. Oke. It's like giving and then receiving. You need to do something first Leo, and then you can expect something. Ada yang harus kita lakukan dulu guys, baru kemudian kita bisa menerima. Old belief system itu mengajarkan kita tentang kita terima dulu baru kita berikan. Oke, makanya ada istilah take and give. Pernah dengar take and give guys? Kalau anak 90-an itu guys hits banget itu, take and give, take and give. Dari situ kan subconscious mind kita tuh dilatih bahwa kita harus take dulu, mengambil sesuatu, baru kita bisa memberikan. Jadi kalau lu gak ngasih apa-apa ke gue, jangan harap gue ngasih sesuatu ke lu. Itulah old belief system. Oke. Sementara guys, peraturan di semesta ini, you need to give something first and then expect something. Kenapa bisa begitu? Itu hukum alam guys. Newton itu energi. Apa itu yang aksi reaksi, tabur tuai. Itu ada secara ilmiahnya Newton ya. Jadi kita harus memberikan sesuatu dulu baru bisa kita menerima. Kita harus beraksi dulu baru dapat reaksi. Ya, jadi bukan take and give, tapi give and then take. Give and take. Give and take, kayak begitu. Nggak akan pernah ada reaksi apapun yang kita dapatkan sebelum kita melakukan sesuatu. That's why you need to serve first and then you will receive the result. Jadi kartu ini kayak mau bilang sama kamu disuruh memanifestasi, memahami, memantrai dirimu tentang aku harus memberi dulu baru bisa menerima. Jadi
Memberi atau serving, it's your life purpose. Tujuan hidupmu. Kenapa? Karena dari situ kamu bisa menerima. Jangan salah dengan old belief system kemarin ya guys, yang dari masa kecil. Kalau dia nggak ngasih apa-apa, jangan berikan apapun. There's nothing will happen in this world. Kalau kita semua guys, misalnya ada 1000 orang di dunia ini, misalnya 1000 orang itu punya prinsip I will take first then give. Tunggu aku ambil dulu, ada dulu yang aku terima baru aku mau berikan. Tidak ada yang akan terjadi di dunia ini. Gak percaya, coba aja. Gak akan ada yang terjadi. Kalau semua ya, selamat lebaran itu memberi guys. Misalnya antara kamu, ini si Leo, ini teman Leo. Oke, Leonya memulai selamat lebaran. Oke, dan kemudian dia bilang, oh Leo terima kasih, selamat lebaran, take and give. Kalau dua orang ini sama-sama punya prinsip, aku hanya akan bilang selamat lebaran kalau dia duluan bilang selamat lebaran sama aku. Yang ini punya prinsip begitu, yang ini punya prinsip begitu. Ada nggak selamat lebaran yang keluar guys? Nggak ada kan? Nah, that's why old belief system take and give. Yang ada itu giving and then receiving. Leo yang bergerak, selamat lebaran. Oh Leo, selamat lebaran. Back and forth. Di bulan Desember ini, kamu hanya akan bergerak ketika orang melakukan sesuatu padamu. There's nothing will happen Leo. You need to do something first. Serving katanya guys. Ini melayani. Dan it's your life purpose, tujuan hidupmu. Kenapa? Setelah kamu serving, melayani, kamu dilayani. Setelah kamu mengajari orang, orang mengajari kamu. Setelah kamu senyum sama orang, orang senyum sama kamu. Dan itu dimulai dari kamu guys. Collective effect namanya. Orang yang kamu senyumin itu, tanpa kamu sadari, si Leonya senyum duluan, berarti berikutnya aku akan senyum duluan sama orang yang lain. Senyum, pop. That's the unity. Collective effect namanya. Jadi sebenarnya bukan hey lu begini, enggak, itu dimulai dari diri sendiri semuanya. So you need to give something first and then expect for something to receive. Jadi mantra kamu adalah memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Itu akan mengerase, menghapus tentang konsep take and give. Take and give itu menerima baru memberi. Kamu harus ganti jadi memberi menerima. Apakah ada keharusan untuk kamu memberi? Enggak ada guys. Itu akan bisa memfilter, membuat kamu jadi lebih cerdas tentang kapan kamu harus memberi. Sehingga kapan kamu harus menerima pun akan ada waktunya. Mantramu memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Jadi di Januari ini, kalau kamu tidak memberi apapun, jangan berharap menerima apapun Leo. Mari kita teruskan untuk kartu nasihat atau petunjuk yang akan membantu membuat bulan Desember terasa lebih menyenangkan untuk dijalani. Hai Leo. Sibuk banget kamu Leo di Desember ini, sibuk banget. Aku dari tadi dengar tret itu bunyi mesin printer guys. Tret terus kemudian long telepon. Kayaknya Leo orang kantoran yang aku reading ini. Trang gitu. Sibuk banget. Atau jangan-jangan Leonya tidur. Yang sibuk yang sibuk mah HP. Okay. Risk it, berani mengambil resiko katanya guys. Ini akan membuat bulan Desember terasa menyenangkan untuk dijalani. Dan kamu suka resiko Leo. Yes, you like something about the risk. Ya gak sih? Ngaku aja lu Leo. Kamu suka sesuatu yang beresiko. Kamu suka tantangan. Kamu suka challenge as the king of the jungle. Bukan itu Leo. Singanya itu. Okay. Jadi jangan standar saja di bulan Desember ini. Jangan main aman. Don't playing safe in this December. Do something untuk membuat Desember ini menyenangkan. Iya, selama ini aku sih iyain bosku aja sih Ray. Jadi mulai dari Januari 2024 ini, apa kata bos? Yes bos. Pengen deh sekali-sekali gue bilang, bos kok kayak gitu sih? Do it Leo di Desember ini. Menyenangkan katanya guys.
Kenapa kamu disuruh mengambil resiko, Leo? Karena orang yang mendapatkan hasil terbaik adalah mereka yang berani mengambil resiko. Itu sih guys kata nenek gua. Nenek gua udah udah di tanah. Udah kembali ke yang punya. Badannya udah di tanah. Dia bilang kalau lu nggak berani mengambil resiko, lu nggak dapat yang bagus, gak akan mendapatkan yang terbaik. Semakin tinggi sebuah resiko, semakin besar yang kamu dapatkan katanya. Kamu yang tahu Leo, seberapa tinggi resiko yang bisa kamu mainkan di Desember ini. Karena ini general reading. Tapi resiko guys akan sangat baik untukmu, membuat bulan Desember ini terasa lebih menyenangkan dijalani katanya. Do it, it's up to you. Not doing that, it's up to you ya. Oke. Mari kita lihat guys kartu highlightnya. Halo Leo. Highlight Desember 2024, thank you. Aku akan ambil 4 kartu guys dari deck ini. Yang pertama adalah kartu karir kamu Leo. Ya. Yang kedua kartu keuangan kamu. Yang ketiga kartu romance untuk Leo couple. Yang keempat kartu romance untuk Leo single. The Two of Pentacles, Ace of Cups. Oke, kita mulai dari karir kamu dulu ya. Ada The Two of Pentacles di sini, ada bimbang, ragu, juggling. Oke. Yang perlu aku sampaikan ke kamu Leo, kalau The Two of Pentacles datang adalah bukan tentang memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena ada 2 pilihan katanya di tanganmu Leo. Di Desember ini kamu disuruh untuk memutuskan. Dan kamu kayak ngerasa mau ambil ini, sayang melepaskan yang ini. Mau ambil yang ini, sayang melepaskan yang ini. Kayak gitu yang terlihat untuk Leo kolektif mengenai karirnya ya. Dan aku perlu ingatkan, dua-duanya ini tidak akan bisa lama-lama ada di tangan kamu. Sebelum 31 Desember 2024, kamu harus sudah bikin keputusan. Kalau seandainya kamu bingung guys yang mana yang harus kamu ambil, nggak usah bingung-bingung. Karena The Two of Pentacles itu tentang cepat mengambil keputusan. Karena ada time limitnya. Dibandingkan dengan The Two of Swords, The Two of Pentacles itu lebih terburu-buru guys sebenarnya. Two of Pentacles itu guys kiri kanan, 2 Pentacles yang dipegang di juggling itu sama besarnya. Jadi nggak ada yang lebih baik di situ dan nggak ada yang lebih buruk. Keadaan jadi nggak baik adalah ketika lepas tanpa sempat memilih. Karena bisa jadi satu akan jatuh guys ya, diambil orang misalnya. Ya padahal gue pengennya itu gitu. Atau bisa jadi dua-duanya jatuh. Ya nggak bisa milih lagi. Cepat pilih dan bertanggung jawab dengan pilihanmu. Kayak begitu yang harus aku sampaikan. Kenapa? Karena itu 50% good, 50% gain, 50% loss. Apapun yang kamu pilih, itu ada sisi baiknya, sisi buruknya. Bertanggung jawablah atas pilihanmu. Dan cepatlah pilih. Tentukan keputusanmu secepatnya. Karena ini gak akan lama menunggumu. The Two of Pentacles ini tidak menunggumu lama. Oke? Kita teruskan untuk kartu keuangan guys. Ace of Cups. Make yourself first. Do something to yourself first. Waktunya untuk mengutamakan dirimu dalam hal keuangan ya. Jadi kalau selama ini misalnya kamu terlalu memikirkan orang lain guys, urusan uang-uangan, sekali ini jangan dulu. Simpanlah untuk dirimu dulu katanya. Pelitlah dulu sepanjang bulan Desember ini, it's okay. Kalau misalnya ada memang kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan uang ke orang lain, jalankan kewajibanmu guys, terutama janji-janjimu. Tapi kalau untuk hoga-hoga, traktir teman, boros sana, boros sini, kemudian kayak terlalu berbaik hati sama semua orang, no, don't do that in this December. Put yourself first. Kalau misalnya kamu tuh hobi banget traktir temanmu Leo, di Desember ini jangan dulu guys, simpan dulu untukmu katanya. Oke. Kalau kamu selama ini, tapi bukan jadi pelit ke dirimu ya guys, bukan berarti harus disimpan semua. Kalau misalnya kamu punya uang 1 juta di Desember ini misalnya, ini aku tak pakai traktir teman-teman aku, nongkrong di kafe makan habislah 1 juta gitu guys. No, lebih bagus 1 juta itu kamu pakai untuk beli bajumu dulu, beli sepatumu, beli benda-benda atau barang-barang yang kamu inginkan begitu. Put yourself first. Uang itu guys senang sekali kalau yang punya menghargainya untuk dirinya. Senang sekali. Senang dia ya. Jadi kalau kamu itu melakukannya bukan karena pelit ya guys, bukan. But there is something that you need to put yourself first. Dan do it.
Jangan terlalu memikirkan orang terus, yes. Oke, kita teruskan guys untuk Leo yang sedang kapal. Ada The Ten of Wands di sini. Ini kartu orang banyak pikiran guys. Apapun itu yang membebanimu itu hanya di pikiranmu. Itu aja yang perlu aku sampaikan untuk kalian yang sedang kapal saat ini. Apapun itu guys yang kamu rasa sangat membebani saat ini, itu hanya ada di pikiranmu. Dan segala sesuatu yang ada di pikiran itu tidak real. Yang real adalah action. Pikiran bisa membuat orang beraction, tapi pikiran bisa stay only in the mind selama tidak ada action. Begitu ada action, it's real. Tapi kalau tidak ada action, it's still unreal. Ya, jadi semua yang terbebani, apapun yang membuat kamu merasa terbebani di Desember mengenai relationshipmu, hanya ada di pikiranmu. Kendalikan pikiranmu dengan sebaik-baiknya, katanya Leo. Oke, kalau kamu gak suka dengan beban tersebut. Tapi kalau kamu suka dengan beban tersebut, ya udah, gaspol guys, pikirin terus deh. Kita teruskan untuk Leo yang sedang single guys. Ada The Three of Swords di sini. Oh, kamu akan diajak berselingkuh, aku lihat. Kayak akan ada yang mendekati kamu, tapi sudah punya pasangan. Terlepas dia kasih tahu atau nggak kasih tahu. Kalau dia nggak kasih tahu, berarti kamu calon-calon dikibulin guys ya. Pacar orang deketin kamu, istri orang deketin kamu, atau suami orang deketin kamu. Atau bisa jadi guys, kamu akan dekat dengan seseorang di bulan Desember ini, tapi dia masih ada urusan dengan orang lain. Kayak menjelang masuk ke betrayal. Karena The Three of Swords adalah kartu betrayal atau pengkhianatan. Dan kamu mendengar video ini di bulan November. Desember ini peluangnya sangat besar terjadi The Three of Swords. If you don't like it, be careful terhadap orang yang mendekatimu atau orang yang sedang kamu dekati di bulan Desember ini. Oke? Itu yang aku punya untuk kamu Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Diri dengan highlight Desember 2024. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Selamat menjalani bulan Desember Leo. Wish you all the best. Thank you very much. Dadah guys.